Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, reminder, nanti malam kita akan keluar beberapa data penting. Mulai dari jam setengah 8 ya. Setengah 8 kita akan keluar durable goods orders and then initial jobless claim. Yang paling malam ada existing home sales ya. Nah, jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam rawan ini, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, beres untuk remindernya, langsung aja kita lihat ke chart sedikit ya. BTC mulai retest lagi ke 91.906 ya. Nah, semoga saja besok jam 7 pagi masih nahan dan daily close masih di atas gitu ya. Jadi basically masih sama PR-nya seperti kemarin ya. Tinggal kita lihat apakah Bitcoin bisa mempertahankan posisinya atau tidak begitu. Dan ya kalau sampai bisa ya, ini sampai menjadi support yang cukup kuat, apalagi bisa lanjut lagi naik ke atas. Nah, ini akan menjadi berita yang sangat bagus untuk weekly close-nya ya. Karena kalau weekly close-nya juga di atas dari BSB ya, kita udah sering bahas ya. Kalau sampai terjadi reclaim di BSB, apalagi ada terjadi pantulan, ya it's gonna be good. Usually it's gonna be good ya. Nah, tapi dalam perjalanan ke sananya, please kita jangan nebak-nebak ya, karena kalau gue lihat di komen udah mulai ada nih, wah gak akan lagi sentuh sini, gak akan sentuh lagi situ. Jangan ya, jangan berpikir begitu. Market bisa ngapain aja ya. Dan saat belum terjadi konfirmasinya, lebih baik kita jangan terlalu over confident, jangan terlalu juga pesimis begitu ya. Santai aja, realis faktanya nanti seperti apa itu ya. Oke. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini meningkat lagi ya, bahkan ada potensi bisa higher high lagi nih untuk hari ini ya. We'll see apakah akan lanjut membuat higher high atau tidak. Balance sheet sih kayaknya masih sama ya. Yap, masih sama, belum ada perubahan. Ya semoga ini udah jadi pembuktian sangat penting untuk kita tetap keep it 70-30 or 60-40 ya. Karena ya at the end of the day, karena sebelum ada liquidity-nya ya kita nggak akan dapat altcoin season. Begitu, kita akan dapat altcoin season saat sudah cukup liquidity-nya. Begitu, dan cara paling gampang yang korelasinya paling kuat lagi-lagi adalah balance sheet. Itu saat balance sheet itu masih terus turun, masih QT ya sulit. Itu historically speaking seperti itu ya. Setiap kali masa-masa QT ya BTCD berkuasa begitu ya. Dan ya kalau kita mau ngomong secara ini ya not bad sih sebenarnya, kayak money supply kan terus meningkat. Nah, money supply terus meningkat ini ya sebenarnya berkorelasi juga cukup kuat dengan ya peningkatan crypto in general, seperti kita bisa di sini ya. Saat money supply meningkat ya, atau kalau lo mau GLI kalau nggak salah ya, Global Liquidity Index juga ya, saat dia meningkat ya kecenderungannya risk on asset akan subur begitu ya. So bersabar saja, karena selama M2 masih terus meningkat ke atas, in theory kita masih still good ya. Nah, tapi kalau sudah mulai turun ya, atau bahkan nggak usah turun lah, mulai nge-plateau aja ya. Nah, itu biasanya kita ada potensi bisa masuk ke dalam momentum yang lebih bearish begitu ya. Oke, next kita langsung aja masuk ke komen. Yang pertama itu datang dari Ark Fenrir ya. DCA is really the king. Saat anjlok ke 75k, dukun-dukun langsung keluar on the way 60k, langsung sor katanya ya. Gua nggak peduli, tetap DCA sesuai SOP gua. Selama belum tembus 86k, tetap lanjut DCA rutin. Senyumlah dah sekarang ya. Mantap. Dan ya itu dia ya. Sekarang tanggung jawabnya apa? Begitu katanya sor langsung begini langsung begitu. Ini 60k itu banyak sekali ya yang ngomong ya. Sampai ya karena keseringan diomongin dukun, sampai banyak juga orang kayak burung beonya ikutan tuh di komen waktu kemarin. Wah, ngapain beli di sini? Bakal ke 60k, bakal ke 50k. Nggak kejadian kan? Sekarang nggak kejadian, bingung. Nah, orang-orang yang bingung itu ujung-ujungnya akan beli di resisten. Saat beli di resisten, panik. Kalau koreksi, ujung-ujungnya apa? Beli pucuk ya, jual waktu ngedam gitu ya. Itu makanya kenapa DCA itu adalah obat yang menurut gue paling manjur lah buat rata-rata orang gitu. Kenapa? Karena ya dengan kita DCA itu ya jadi kita nggak akan pernah, atau gini lah, lebih tepatnya kita akan jauh tidak merasa FOMO begitu. Paling kalau DCA dengan rutin dan terus kalau tiba-tiba market naik ke atas,
mungkin yang bisa lo rasakan, aduh kemarin coba lebih banyak ya, ya udah, tapi that's it. Itu bandingkan dengan lu nggak beli sama sekali. Wah, itu gejolak FOMO-nya ekstra ya, monkey brain-nya langsung wah berteriak-teriak tuh ya. Oke, next. Wow, thank you. Super thanks dari Bro Brian ya. Sekali lagi seperti yang gue sudah sering bilang ya, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP, semuanya for free ya. Nah, dengan cara lu memberikan super thanks, lalu menggunakan juga link reflected di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Tapi sekali lagi, itu semua bentuknya harus ya sukarela begitu. Karena gue nggak mau nge-set fee gitu, nggak mau. Karena gue pengen semua orang bisa mendapatkan ilmu ini gitu ya. Kok tolong kok mau private class kok, aduh nggak, kita nggak akan buka private class, dan sebenarnya nggak perlu, karena kalau sampai gue mau buka private class pun nggak akan ada bedanya sama sekarang. Gue udah keluarin semua ilmu gue gitu. Gue nggak, wah nanti kalau misalkan private sama gue ada jurus rahasia gitu ya, udah kayak film silat zaman dulu gitu ya, wah jurus rahasia gue cuma turunkan kalau lu udah ngapain gitu, nggak ada ya, semua udah gue kasih gitu. Jadi nggak perlu private class gitu ya. Ajarin cara trading yang proper. Ya udah, kita udah bahas caranya gitu ya. Dan sekali lagi, kalau gua pribadi tuh tipe yang bukan diktator untuk urusan SOP trading gitu. Karena setiap orang berbeda-beda. Dan target TP pun gitu ya. Ya setiap orang mungkin punya targetnya masing-masing begitu. Jadi ya kalau gua pribadi ya cuma mengingatkan aja guidelines-nya begitu ya. Jadi nggak perlu private ya. Lu tinggal terus aja pantau, ujung-ujung ngerti begitu. Dan udah banyak yang seperti itu ya. Saya loss 70 ribuan dolar kok kemarin waktu ngepump balik. Oh oke, berarti posisinya udah mendingan sekarang ya. Nah ya buat itu ya baik lagi gue ingetin lagi aja, waktu itu kan sedikit over, ya bukan sedikit sih, itu over leverage ya si posisinya ya. Ya tapi kalau masih mau hold sih nggak masalah sih. Kalau menurut gue lagi-lagi yang menjadi safety belt utamanya adalah si MA50 begitu. Cuman ya si funding rates lu mungkin udah lumayan tuh ya, udah lumayan bayarnya banyak tuh. Tapi ya nggak apa lah ya, nggak apa. Ya jadikan pembelajaran. Eh, Sekali lagi untuk kelas gue nggak ada rencana untuk buka begitu ya, karena ya enggak lah, gue pengennya udah biar semua orang bisa dapat for free gitu ya. Sekali lagi thank you untuk super thanks-nya ya. Next dari Aneksa Nanda, matur nuwun ya, saya pendatang baru mulai Februari. Mulai mengikuti YouTube Mas Toshi, menyisihkan dari hasil kerja. Nah, ini mantap ya. Sisihkan dari hasil kerja, bagus ya. Uang dingin. BTC 72%, sisanya koin lain ya. Aset sekitar 4 jutaan, masuk sedikit-sedikit. BTC beli di 82.000, 84.000, 78.000, 72 dan 86 kemarin ya. Sekarang senyum, aset jadi 5,1. Matur nuwun dan tetap mengontrol emosi. Turut berkacita dan God bless you. God bless you tuh ya. Thank you ya, thank you juga untuk belasungkawanya. Dan ya ini penting sekali ya, mengontrol emosi begitu. Dan emosi akan sangat terkontrol saat kita DCA begitu. Mantap, 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 mantap ya. Terus konsisten ya. Next dari Jordi Haikal Wirdi ya. Kotoshi, kalau udah terlanjur beli BTC pakai rupiah gimana? Selamat bertuai. Nggak masalah. Kalau udah kebeli ya nggak masalah. Yang jadi concern tuh gini loh. Kan kemarin kita sempat bahas berapa kali. Aduh, gimana ya bang kalau gue pakai IDR nanti gue takut melemah terus. Ya kalau lu pegang IDR-nya, tapi kalau udah kebeli BTC-nya sama aja. Sama kayak gini. Lu beli iPad misalkan. Lu beli iPad mau pakai dolar, mau pakai rupiah. Tapi udah kebeli ya udah beres. iPad-nya udah di tangan lu. Gitu, sama persis seperti BTC. Lu mau belinya pakai dolar Zimbabwe pun kalau udah jadi BTC ya udah nggak masalah. Itu dia nggak peduli dibelinya pakai apa gitu ya. Cuman sekali lagi yang jadi concern orang-orang mungkin adalah kalau dia mau DCA BTC tapi dia holdnya di IDR lama, takutnya IDR-nya melemah lagi gitu. Bukan jadi BTC-nya kayak cacat kalau dibeli pakai IDR gitu ya. Oke. Next dari Krolo Lucifer ya. Serem juga ya. Oke. Dukun rata-rata jual mimpi, makanya pada laku dan newbie pada pengen cepet kaya, seakan-akan keajaiban. Iya memang begitu ya. Jadi dukun jual mimpi, para newbie yang pengen cepet kaya ya udah itu klop ya, dapat banget gitu kan. Saya juga pernah kena, untungnya di cycle pertama saya cukup konservatif, ketutup BTC. Mantap, sukses selalu. Wah, ini literally ceritanya persis kayak gue ya. Ya puji Tuhan lah ya, puji Tuhan punya BTC. Jadi BTC-nya berhasil ini apa namanya menutupi semua kekalahannya begitu ya. Itu dia the power of Bitcoin ya. Mantap, mantap, mantap. Next.
Wah, banyak juga. Oh ini ya, nyaris ke skip ya. Dari Ram sebentar, Ramdan Yusuf ya. Benar banget Bang, saya ngalamin sendiri yang berharap kehokian dulu banget ya. Pernah all in ngira bakal ngepam tapi malah turun-turun karena emang lihat lagi merah, nggak lihat chart sebelumnya, alhasil Porto jadi darah ya. Darah jadi darah jenderal. Namun seiring waktu dan selalu tertib nonton TCI mulai sadar dan sampai sekarang Porto masih jadi lebih baik ya. Saya belajar dari kesalahan sebelumnya. Bagi saya kesalahan itu mahal. Terima kasih TCI. Salam tabur tuai. Mantap ya. Ya tapi udah bagus. Lu ada kesalahan tapi mau belajar dari kesalahan karena banyak sekali orang yang udah salah malah menyalahkan orang lain, menyalahkan market, menyalahkan siapa. Walaupun benar, mungkin kadang-kadang ada pihak lain yang bikin kita terjerumus gitu ya, kayak dukun lah atau temen lah gitu ya. Ya tapi kita harus take some responsibility juga, sadar itu ada kesalahan. Nah kalau kita udah mulai sadar dengan kesalahannya, ya kita bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kita nggak sadar dengan kesalahannya, itu orang akan jatuh lagi di lubang yang sama lagi dan sama lagi. Seperti keledai begitu ya. Jadi nggak masalah, salah itu sangat normal. Yang penting mau bangkit lagi dan mau mengubah kesalahannya. Mantap ya. Wah, thank you. Ada super thanks lagi dari Bro Brian. Wah, ini pertanyaannya sama kayaknya ya. Udah gue jawab tadi. Sekali lagi thank you. Thank you untuk super thanks-nya. Next. Dari Rizal Maulana. Sorry bang, saat ini cuma bisa bantu like doang untuk TCI. Itu sangat membantu, serius. Itu sangat membantu ya. Thank you dan ya terus konsisten. Itu aja ya, terus konsisten karena at the end of the day consistency is the key ya. Wah, dapat lagi super thanks dari Nia Indramayu ya. Berkah barokah ya. Sehat selalu juga, murah rezeki untuk Bang Tosh dan keluarga ya. Semangat mengedukasi untuk kami yang masih newbie di market. Saya akan kembali komen ketika nanti Porto saya pulih kembali setelah hancur kebanyakan meme dan alt. Ya, klasik lah, banyak yang seperti ini ya. Untungnya pakai uang dingin, jadi tidak terlalu panik ketika Porto minus. Waduh, sorry sebentar. Ada alarm, gue lupa ya. Kembali setelah hancur kebanyakan meme dan alt. Untungnya pakai uang dingin, jadi tidak terlalu panik ketika Porto minus 75%. Wah ya, sport jantung juga lumayan ya. Tapi baik lagi, ini pentingnya ya. Kalau pakai uang dingin, ya jadi masih bisa pakai logika. Kalau udah pakai uang panas tuh udah logika udah hilang ya. Dan sekarang lebih fokus di CA ke BTC. Nggak peduli cuan XX di meme, yang penting aset saya aman untuk jangka panjang. Salam bertuai dan terima kasih. Mantap ya. Ya, kesalahan seperti ini juga terjadi ke gua di cycle pertama gua gitu ya. Ya gini, masih lebih mending lu awalnya alts dulu terus udah gitu ya udah kayak kesannya drop udah gitu pelan-pelan BTC. Gue udah sempet BTC dulu, BTC-nya udah profit ya. Terus ke bawah bisikan iblis. Bisikan iblis. Itu BTC gua TP sebagian besar gua masukin ke alts. Ya, jadilah debu ya. Tapi nggak apa. Nggak apa ya. Yang penting mau belajar terus konsisten. Mantap. Thank you sekali lagi untuk super thanks-nya ya. Next dari keren, dapat lagi super thanks dari Captain Millennial ya. Thanks. Thank you ya. Sekali lagi ya, super thanks ini sangat membantu perkembangan TCI karena seperti yang kalian sudah tahu ya, di kita tidak ada namanya kelas berbayar VIP atau apapun juga. Jadi sekali lagi super thanks lalu yang menggunakan link reflektor di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI ya. Next dari Brian ya. Bang, saya masih awam banget di kripto. Saya ingin masuk investasi di kripto, tapi lebih ke aset emas seperti XAUT. Karena sekarang emas lagi naik lumayan tinggi. Apakah jika saya menabung kripto emas seperti XAUT itu benar-benar fluktuasi harganya sama seperti emas yang di Indonesia? Tentunya pasti ada sedikit perbedaan ya, karena lagi-lagi ada fluktuasinya. Dan gini, kita harus ngerti bahwa PAXG lalu XAUT ini technically speaking adalah semacam jadi kayak ETF sebenarnya ya. ETF di mana kita punya exposure ke emas tanpa kita harus pegang emasnya langsung. Itu kayak ya ETF Bitcoin kan lu nggak pegang langsung BTC-nya gitu saat lu beli ETF-nya. Nah, bisa nggak ya ETF ini di-pack atau rusak begitu ya jadi berantakan? Bisa terjadi begitu. Sama aja kayak dulu kalau mau ngomong ada kayak ya contoh kayak stablecoin lah, UST itu kan di-pack terus hancur ya itu bisa aja terjadi begitu ya. Nah, jadi balik lagi tergantung si penyelenggaranya gitu. Penyelenggaranya apakah dia bisa nggak menjaga si pike-nya ke ya ini ke gold. Kalau bisa ya sudah gitu. Tapi
Nah, itu bisa terjadi bisa di-peg kalau banyak orang yang ya mengklaim si itunya gitu bukan mengklaim lah kasarnya apa ya? Mengambil si collateralnya begitu ya. Sama kayak gini lah. Kalau kita ngomong ETF spot, misalkan ETF spot BTC, misalkan BlackRock ternyata BTC-nya sama dia jual atau apa gitu ya. Nah, ternyata diaudit dan hasilnya, wah ini gimana nih? Lu nggak pegang BTC-nya. Nah, itu bisa di-peg begitu. Nah, jadi ada resiko seperti itu. Ya lu tinggal pertimbangkan seperti apa ya, lu maunya kayak gimana, mau tetap di hold atau enggak begitu ya. Tapi sebenarnya kalau exposure ke gold menurut gua bagus-bagus aja begitu, apalagi kalau berpikirnya jangka panjang begitu. Terakhir dari Ricky Kuya, Bang, kalau saya komitmen nabung BTC tiap bulan untuk jangka panjang aja, soalnya cuma ada uang dingin dikit tiap bulannya. Oh ya, kalau rekomendasi exchange yang aman untuk jangka panjang dan bagaimana cara lihatnya. Salam tabur tuai ya. Jadi gini, kalau gue pribadi menyarankan sebenarnya lebih baik kalau lu pengen DCA BTC nih, nabung ya. Mendingan per 2 minggu sekali minimal. Ya, lebih bagus lagi seminggu sekali. Nggak usah tiap hari pusing juga kan. Nah, jadi lebih idealnya tuh ya per 2 minggu begitu. Karena kalau per sebulan sekali, takutnya lu nggak dapat harga yang apa ya? Lu nggak dapat bukan volatility-nya, lu nggak dapat cukup banyak variasi dari harganya begitu ya. Karena kalau cuma sebulan sekali ya akan ya gitulah intinya. Jadi mendingan 2 minggu sekali begitu ya. Nah kalau di mana yang lebih gampang, kalau apalagi kalau newbie ya, kelihatannya kan lu masih newbie juga. Mendingan ya di exchanger yang ada di Indonesia biar gampang semuanya begitu ya. Lu bisa pakai bisa pakai toko kripto, bisa juga pakai peluang gitu ya, dan bisa pintu juga banyak ya. Tapi kalau yang mau otomatis tuh kayaknya kalau nggak salah toko kripto dia ada yang otomatis ya. Jadi lu tinggal set misalnya per 2 minggu sekali begitu. Nah, dia bisa otomatis beli gitu ya. Oke, itu kurang lebih jawabannya untuk semua komen-komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu bersama-sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2,270 ya. Nah, jadi kita bisa limit posisi short pada hari ini. Apabila terjadi retest kedua, kebuka posisi shortnya, target TP boleh pertimbangkan di EMA 50, atau kalau mau lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 2,0936 ya. Nah, untuk posisi spotnya EMA 50 udah kena ya, lalu ada juga di 2,093, dan yang sedang berkonfluensi dengan EMA 20 juga. Nah, selanjutnya di EMA 200 ya.
Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI atau SUI ya, dia retest pertama di angka 2,94. Nah, kalau besok daily close dari SUI di atas dari 2,94, nah kita bisa limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Tapi please gue ingetin lagi, tunggu sampai daily close besok jam 7 ya. Kalau jam 7 masih di atas dari 2,94, nah ada limit, kita bisa buka posisi long. Tapi kalau enggak ya udah berarti nggak ada setup ya. Oke, untuk posisi spotnya 2,94, 2,482, dan di MA50 atau di struktur 2,3107 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano mulai ada retest pertama di angka 0,685 ya. We'll see besok gimana, apakah dia masih bisa di atas atau enggak. Kalau masih bisa di atas daily close-nya ya berarti ada setup futures. Tapi kalau enggak ya berarti belum ada lagi ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 0,6825 ya. Lalu ada juga di angka 0,630 dan juga di 0,611 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua ini. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.